steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me.
Jesus said, if I am weak, I should come to him. No one else can be my strength. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said that if I fear, I should come to him. No one else can be my shield. I should come to him. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus said, if I am lost, he will come to me. And he showed me on that cross, he will come to me. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. For the Lord is good and faithful. He will keep us day and night. We can always run to Jesus, Jesus strong and kind. Jesus strong and kind. I was rich. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you,
took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working Good morning God's people, Shalom. Oleh anugerah Allah Tritunggal kita dapat menjawab undangannya untuk beribadah hari ini. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri, depan belakang kita. Katakan Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Penyedialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu. Kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada
satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Melakukan sesuatu yang baik dengan motivasi yang benar itu sulit. Kita masih sering melihat sebuah kegiatan, sebuah kesempatan, sebuah relasi dan berpikir, apa untungnya buat saya? Kalau kita tidak diuntungkan, kita merasa hal itu sia-sia untuk dilakukan. Termasuk dalam ibadah kepada Tuhan. Seharusnya kita beribadah dan melayani Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita dan telah menebus kita. Di hari ini mari kita melihat ke dalam hati kita, melihat kepada motivasi-motivasi kita yang egois dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih Tuhan, karena penebusan Kristus yang begitu sempurna dan beranugerah, kami boleh ada Tuhan di tempat ini. Kami mau ingat kasih-Mu yang besar kepada kami Bapa. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya
Kami mau tetap mengikut Engkau Tuhan, satu-satunya harapan sejati dan satu-satunya juru selamat kami. Kami mau setia mengikuti Engkau Tuhan. What give of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. Through this I hope, my hope is only Jesus. For my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can see all is mine, yet not I, but through Christ in me.
Kami tahu Engkau menikmati ibadah kami, Engkau senang dengan ibadah kami. Karena karya-Mu yang terbesar, yaitu penebusan yang sempurna di dalam Kristus Yesus, dinyanyikan dan dirayakan di tempat ini. Kami tahu Engkau senang karena kami semua mengaku kami tidak mampu melakukan apa-apa tanpa Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami dan Engkau menikmatinya. Terima kasih, terima kasih. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami pikirkan atau doakan. Kami berdoa, Tuhan izinkan kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar di gedung ini maupun di rumah masing-masing. Kami semua terbatas berdosa. Kami mohon kiranya kami diperkenankan Tuhan berjumpa dengan Engkau sekali lagi melalui firman-Mu, dan Engkau mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kiranya keberhargaan Kristus dirayakan melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita yang ada di gedung Rek Galaxy Mall maupun yang ada di rumah masing-masing. Ini adalah minggu yang kedua, dan seperti biasa minggu yang kedua itu berarti kita akan melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Lama. Nanti kita akan meneruskan seri dari kitab Maleakhi. Nanti kita akan baca teksnya bersama-sama di pasal 3 ayat 13 sampai 15. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang tidak pernah kecewa dengan Tuhan atau tidak pernah bingung dengan Tuhan? Oke, nggak ada yang mengangkat tangan. Berarti at some point di dalam perjalanan rohani kita punya kebingungan, bahkan mungkin kita punya kekecewaan. Sekarang saya ganti pertanyaannya lebih naik lagi. Seandainya saudara membayangkan saudara itu meninggalkan Tuhan, kira-kira penyebabnya apa? Apa? Nasi bungkus? Enggak lah ya, nasi bungkus hanya untuk biaya demo ya gitu. Kira-kira apa? Kalau saudara membayangkan saudara meninggalkan Tuhan itu gara-gara apa? Apa kira-kira? Penderitaan, pernikahan. Bagi saya sama sih, pernikahan adalah penderitaan, penderitaan adalah pernikahan. Nah, kalau kita membayangkan ya semua skenario, bagaimana kita itu bisa kecewa banget dengan Tuhan. Dugaan saya itu karena ini. Bad things happen to good people. Mengapa hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Biasanya orang akan menyoal Tuhan tentang itu. Why bad things happen to good people? Tapi hari ini ada sebuah pertanyaan lain yang mungkin lebih rumit daripada itu, yaitu why good things happen to bad people? Mengapa hal-hal yang baik terjadi pada orang-orang yang jahat? Coba saudara renungkan sebentar. Lebih sulit mana saudara bergumul, yang pertama atau yang kedua? Why bad things happen to good people atau why good things happen to bad people? Jujur, saya mau tahu ya, yang setuju nomor 1 lebih sulit angkat tangan. Cuma dikit ya, enggak ada. Yang setuju nomor 2 lebih sulit ngangkat tangan. Iya, yang enggak ngangkat tangan silakan keluar ya dari tadi ya. Jadi kalau kita mau jujur saudara, bertanya pada diri kita sendiri, lebih rumit mana? Saya mencoba merenungkan. Mungkin yang kedua lebih rumit. Dan yang kedua itulah yang akan kita bahas di dalam khotbah berseri kita. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama dengan bersuara, yang di rumah juga bisa mengikuti ya. Mari kita membaca 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah,
bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Amin. Apa yang kita baca hari ini masih berkaitan dengan situasi spiritualitas bangsa Yehuda setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Setelah mereka pulang, mereka membangun bait Allah, mereka juga membangun tembok Yerusalem, keadaan menjadi normal. Tapi jangan berharap ketika mereka dikembalikan Tuhan dari pembuangan, lalu terjadi revival yang berkelanjutan. Tidak. Revival hanya terjadi pada zaman Esra pertama kali. Tapi setelah itu mereka mengalami kesuaman rohani dan kita sudah melihat kesuamannya dalam berbagai macam bentuk. Sejak pasal yang pertama misalnya, para imam tidak menghargai mezbah bakaran. Kemudian rakyat membawa persembahan yang asal-asalan. Bahkan ada ketidaksetiaan terhadap pernikahan. Kita sudah bahas semua di khotbah-khotbah sebelumnya. Nah, salah satu bentuk kesuaman rohani mereka adalah tidak membayar persepuluhan. Mereka enggan membayar persepuluhan. Itu yang kita sudah bahas di khotbah sebelumnya. Tapi saya belum menjelaskan kepada saudara mengapa mereka enggan membayar persembahan persepuluhan. Mereka enggan membayar bukan karena mereka mengalami kekurangan. Bukan. Mereka enggan membayar karena teks yang kita baca tadi. Karena mereka merasa bahwa beribadah kepada Tuhan itu kegiatan yang percuma. Tidak mendatangkan untung, tidak mendatangkan apa-apa bagi mereka. Makanya mereka stop doing all things seperti yang Tuhan inginkan. Mereka enggak mau. Kalaupun melakukan asal-asalan. Kenapa? Karena mereka di dalam hatinya sudah punya pikiran begini. Ikut Tuhan, enggak ikut Tuhan sama saja. Ikut Tuhan itu percuma. Itu yang akan kita bahas dalam khotbah kita hari ini. Mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan dan mereka melakukan semua ritual dengan asal-asalan karena mereka punya pikiran ikut Tuhan tidak membawa untung apa-apa. Coba kita renungkan sebentar dalam hidup kita. Pernah enggak kita berpikir begini? Enggak Tuhan-Tuhanan, hidupku sama saja. Ada yang pernah berpikir gitu enggak sih? Orang lain enggak pakai Tuhan juga bisa sukses. Aku enggak berdoa juga sukses. Atau mungkin saudara berpikir, gak ada untungnya ikut Tuhan malah susah terus. Berusaha untuk jujur tapi malah hancur. Saudara berusaha untuk menjaga integritas di dalam bisnis. Tapi bisnisnya semakin tidak karu-karuan, semakin hancur berantakan. Dan saudara mungkin bergumul tentang pertanyaan ini. Apakah ada untungnya mengikut Tuhan? Dan jawabannya sederhana. Tidak ada untungnya. Karena mengikut Tuhan sendiri sudah merupakan keuntungan bagi kita. Saya ulang sekali lagi. Mengikut Tuhan tidak ada untungnya. Karena mengikut Tuhan sendiri adalah keuntungannya. Saudara bisa mendapatkan Tuhan. Dan Tuhan mendapatkan saudara. Saudara bisa berkata, I belong to Jesus and Jesus belongs to me. Itu adalah sebuah keuntungan. Enggak ada keuntungan lain lagi yang lebih indah daripada itu. Yang setuju katakan amin. Bangsa Yehuda pada zaman Maleaki, mereka berpikir ibadah itu percuma. Nah, sekarang kita akan lihat secara lebih detail kira-kira apa sih yang dibahas di dalam teks kita. Nah, saya perlu mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kitab Maleaki tiap kali ada topik baru yang muncul, itu selalu strukturnya begini. Tuhan memberikan tuduhan atau dakwaan, lalu bangsa Yehuda menyangkali tuduhan itu, lalu Maleaki memberi penjelasan, membuktikan bahwa tuduhannya benar. Jadi ada tuduhan dari Tuhan, ada sanggahan dari bangsa Yehuda, lalu ada penjelasan lagi dari Tuhan. Dan sekarang mari kita lihat satu persatu. Dakwaan Tuhan, tuduhan Tuhan kepada bangsa Yehuda adalah begini. Bicaramu kurang ajar terhadap aku. Dalam bahasa Ibrani harusnya diterjemahkan perkataan-perkataanmu menjadi kuat atau menjadi keras. Khasyak kalau di dalam bahasa Ibraninya. Nah, tapi apa maksudnya perkataan-perkataanmu menjadi kuat atau menjadi keras? Versi bahasa Inggris punya pilihan yang berbeda-beda. Misalnya New American Standard Bible dan New International Version memberikan terjemahan sombong. Lalu New Living Translation memberi terjemahan buruk dan bahasa Indonesia memberi terjemahan kurang ajar. Jadi maksudnya itu apa? Kamu itu berkata kurang ajar terhadap aku,
Kamu berkata sombong kepada aku atau kamu berkata buruk terhadap aku? Yang benar yang mana? Kalau kita cuma baca dari kalimat Ibraninya, kita tidak menemukan jawabannya. Tapi kita bersyukur karena strukturnya setelah tuduhan ada apa? Sanggahan. Nah, sanggahan inilah yang membantu kita untuk memahami tuduhan tadi maksudnya apa. Perkataannya menjadi semakin keras itu apa? Volumenya, kosakatanya semakin menyakitkan atau apa semakin keras itu. Nah, coba kita lihat sekarang bagian sanggahannya. Bangsa Yehuda menyanggah dengan bertanya begini, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Bahasa Indonesia menerjemahkan begitu, tapi kalau bahasa Ibrani terjemahannya begini, apakah kami bicarakan melawan engkau? Jadi apakah yang kami bicarakan melawan, bukan tentang ya, melawan. Jadi kalau saudara itu bicara negatif tentang Tuhan, berarti bukan ditujukan kepada Tuhan, ditujukan kepada orang. Tapi ini benar-benar ditujukan kepada Tuhan. Apakah yang kami bicarakan melawan engkau? Nah, kata-kata bicara melawan Tuhan di dalam perjanjian lama itu berkaitan dengan kesombongan. Dengan cepat saya akan nyebutkan, nanti saya terangkan. Misalnya utusan Raja Asyur. Asyur mengalahkan Yerusalem, lalu utusannya mengolok-ngolok. Di dalam 2 Tawarik pasal 32. Mana Tuhan yang kamu sembah? Dia tidak sanggup melindungi Yerusalem. Lalu bangsa Edom dengan gagah berani sombong. Mereka melawan Tuhan, Yehezkiel 35. Dan ini saya kasih satu contoh dalam nubuatan Daniel. Daniel pasal 11 ayat 36a dikatakan demikian. Raja itu akan berbuat sekehendak hati, ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Bahasa Indonesia menerjemahkan begini, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Kalau bahasa Ibrani terjemahannya begini, ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali melawan Allah yang mengatasi segala Allah. Biarkan saya jelaskan ini maksudnya apa. Tadi di ayat yang ke-13 bagian A, kita tidak terlalu paham apa maksudnya perkataan-perkataanmu menjadi semakin kuat. Semakin kuat itu apa maksudnya? Kita enggak tahu. Semakin kuat, semakin keras. Tapi kita terbantu dengan ayat 13b-nya. Yaitu bangsa Yehuda membela diri. Apakah yang kami katakan melawan engkau? Nah, sekarang saya tunjukkan kepada saudara bahwa berkata-kata melawan Tuhan itu muncul beberapa kali di perjanjian lama. Dan berkali-kali, tiap kali itu muncul, maka itu berbicara tentang kesombongan. Bicara tentang orang yang meninggikan dirinya, lalu berkata-kata melawan Tuhan. Berarti terjemahan yang lebih pas adalah NASB, New American Standard Bible dan New International Version. Tapi menurut saya terjemahan Indonesia not bad sih. Menurut saya juga cukup bagus. Kenapa? Karena kalau saudara itu sombong di depan orang lain, itu satu hal. Saudara sombong di depan Tuhan, itu kurang ajar. Benar gak sih? Makanya terjemahan LAI menurut saya, walaupun tidak sehurufiah yang seharusnya, tetapi menurut saya membantu kita untuk memikirkan bahwa memang menyombongkan diri melawan Allah itu adalah kurang ajar. Kalau saudara menyombongkan diri di depan orang itu wajar walaupun tidak benar. Tapi menyombongkan diri di depan Allah itu adalah tindakan yang kurang ajar. Dan saudara mungkin berkata begini, aku kemana mungkin berkata-kata melawan Allah, marah berani. Wah, orang-orang Kristen ini kalau ditanyain pernah kecewa enggak sama Tuhan? Enggak, Tuhan baik gitu. Padahal kalau jujur kecewa sama Tuhan. Ngomong negatif tentang Tuhan aja enggak berani. Takut apa? Kena kutukan. Benar enggak sih? Takut nanti dihukum sama Tuhan, Tuhan gak bisa terima kita melawan dia. Mungkin saudara berkata begini, mana mungkin kita melawan Allah. Tapi nanti ya setelah kita membaca lebih lanjut, saya dan saudara akan mengakui sih, bahwa kita ini adalah orang-orang yang seringkali kurang ajar terhadap Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kita bisa dikategorikan sebagai orang yang bicaranya kurang ajar terhadap Tuhan. Mari kita melihat. Kalau saudara memenuhi salah satu dari 2 poin ini,
maka saudara dan saya adalah orang-orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Yang pertama, kalau saudara merasa beribadah kepada Tuhan adalah sia-sia. Saya bacakan ayat yang ke-14. Kamu berkata, ini penjelasan setelah bangsa Yehuda menyanggah, Tuhan menjawab begini. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Apa untungnya beribadah kepada Allah? Siapa di sini yang pernah berpikir, sebetulnya untungnya apa sih kita beribadah kepada Tuhan? Memangnya kalau beribadah kepada Tuhan kita dapat apa? Pada saat saudara mulai berpikir dan berkata seperti itu, saudara telah kurang ajar terhadap Tuhan. Kenapa kurang ajar terhadap Tuhan? Karena saudara menganggap berkat Tuhan itu, keuntungan itu lebih penting daripada Tuhan. Itu namanya kurang ajar. Saudara menganggap bahwa berkat Tuhan lebih berharga daripada Tuhan. Sehingga kalau saudara nggak menerima berkatnya ini, saudara nggak perlu Tuhannya. Karena bagi saudara, berkat Tuhan lebih penting daripada Tuhan. The gifts are more important than the giver. Dan itu adalah konsep yang kurang ajar terhadap Tuhan. Dan kali ini dipakai sebuah kata yaitu keuntungan. Nah, saya mencoba untuk cari tahu ya, keuntungan itu apa sih? Nah, di dalam teks Ibrani kata keuntungan di situ memakai kata beza. Beza itu artinya bisa netral, transaksi dapat untung dengan jujur. Tapi beza itu berkali-kali hampir seluruhnya di dalam Alkitab, bisa cek sendiri ayat-ayat yang saya tampilkan. Artinya adalah sesuatu yang buruk. Keuntungan dari melakukan sesuatu yang tidak benar, itu namanya beza. Dan saya kasih satu contoh di dalam Yehezkiel 33. Saya bacakan demikian ayat 31. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat, berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Perhatikan ini. Mereka mendengarkan apa yang kau ucapkan tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar beza yang haram. Mengejar keuntungan yang haram. Jadi di mata bangsa Yehuda pada zaman Maleaki, ibadah itu tentang keuntungan. Apa yang saya bisa dapatkan dari ibadah? Makanya setelah saya meneliti ini, saya harus meralat kalimat saya. Bahwa teologi kemakmuran yang menjamur di Indonesia bukan kita warisi dari Amerika. Tapi kita warisi dari natur kita yang berdosa. Kenapa? Nggak usah nunggu di Amerika, dibawa ke sini. Dulu zaman Alkitab sudah ada kok orang begitu. Sudah ada orang yang kalau beribadah tanyanya sama Tuhan, dapat apa nih? Dapat apa nih? Tuhan tak kasih sekian, jangan lupa kembalikan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dapat apa nih beribadah kepada Tuhan? Begitu saudara mulai pikiran melakukan transaksi semacam itu, saudara telah bertindak kurang ajar kepada Tuhan. Coba sekarang kita ya mikirin. Selama ini saudara taat kepada Tuhan itu kenapa? Atau mungkin pertanyaan saya terlalu cepat ya. Saudara taat kepada Tuhan tidak? Yang tidak nggak usah jawab pertanyaan saya yang kedua. Ya. Ketika saudara taat kepada Tuhan, mengapa saudara taat kepada Tuhan? Gak ada yang jawab, berarti gak ada yang taat kan? Sudah saya duga dari awal ya. Mengapa saudara taat kepada Tuhan? Biasanya. Saudara melayani rajin pelayanan supaya bisa pisah dari orang tua. Maksudnya bisa meninggalkan rumah lebih sering gitu. Nah, saudara memberikan persembahan kepada Tuhan supaya diberkati. Wow, taat kepada Tuhan supaya diberkati. Makanya tidak heran ketika saudara menaati Tuhan, saudara itu menaatinya penuh dengan, kalau bukan tuntutan, keterpaksaan. Saudara menaatinya dengan salah satu atau dua-duanya, dengan tuntutan. Tuhan, I do this, but you have to do that. Kita bertransaksi yuk Tuhan. Saudara bukan membangun relasi, saudara melakukan transaksi dengan Tuhan. Hati-hati.
Atau mungkin saudara melakukan tapi dengan keterpaksaan. Menaati Tuhan dengan keterpaksaan. Makanya saya perlu kasih satu ayat yang indah banget saudara. Yang mendasari ketaatan kita. Mazmur 119 ayat 35 dan 36. Dikatakan demikian. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Sebab aku menyukai berkat-berkatmu. Enggak sih. Sebab aku menyukainya. Memang menyukai perintah-perintah Tuhan. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan lupa memberikan labaku. Enggak. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu. Dan jangan kepada laba, kepada keuntungan. Menaati Tuhan itu bukan keterpaksaan. Menaati Tuhan itu kesukaan bagi kita, saudara. Siapa di sini yang berpikir bahwa menaati Tuhan itu menyusahkan? Minggu lalu kita sudah belajar tentang firman yang membebaskan kita. Apakah kalau Tuhan tidak memberikan aturan-aturan, maka hidup kita lebih punya kebebasan? Jawabannya adalah tidak. Justru firman itulah yang memberi kebebasan kepada kita. Kenapa? Karena kalau saudara tanpa dijaga firman Tuhan, saudara akan berdosa dan tidak bisa tidak berbuat dosa. Saudara tidak bisa tidak berbuat dosa dan itu membuktikan saudara tidak punya kebebasan apapun. Berapa kali saya berjumpa dengan anak muda, perkataannya begini. Saya tidak mau diatur oleh omongan orang lain. I just don't care what other people say, katanya. Dia begitu. I do what I want to do. This is my life. I have freedom. Berapa kali saya dengarkan anak muda ngomong begitu. Tapi selalu saya tanya balik kepada anak-anak muda yang semacam itu. Saya tanya begini, oke, jadi kamu merasa punya kebebasan melakukan apapun? Iyalah, melakukan apapun. Dia bilang, iya melakukan apapun, aku punya kebebasan. Terus saya tanya dia gini, bisa nggak kamu tidak melakukan apa yang selama ini kamu sering lakukan? Bisa tidak kamu tidak melakukan apa yang selama ini kamu sering lakukan? Dia bilang, kenapa? I will do everything that I want gitu. Anything that I want, I'll do it anyway. Terus saya ngomong sama dia, berarti kamu nggak punya kebebasan. Kalau kamu punya kebebasan, kamu seharusnya berkata begini, aku punya kebebasan untuk melakukan dan untuk tidak melakukan. Tapi kalau kamu terus-menerus melakukan, berarti kamu diperbudak oleh perbuatan itu. Anak-anak muda seringkali berkata, free sex, sex is never free. Listen to me very carefully. Sex is never free. Karena ketika saudara melakukannya, saudara pasti akan terikat dengan rasa bersalah. Saudara terikat dengan ketakutan terhadap masa depan. Saudara pasti akan merasa hidupmu tidak utuh lagi. Saudara membayangkan nanti kalau punya anak dan anakmu remaja, kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa kepada anakmu yang remaja ini, saudara? Berapa banyak di antara kita yang nggak bisa ngomong secara otoritatif kepada anak-anak kita. Dan kita minta ampun, minta maaf kepada anak-anak kita. Nggak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Kita seringkali berpikir bahwa firman Tuhan menyusahkan kita. Bukan. Firman Tuhan justru yang memberikan kebebasan kepada saudara. Sungguh. Dengan firman Tuhan, saudara mampu untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, saya ingin mengingatkan kita. Kalau bangsa Yehuda tadi berpikir tidak ada untungnya mencari Tuhan, berarti saudara harus hati-hati nih dengan nasihat ini. Yang hanya mencari berkat Tuhan berarti sedang memperalat Tuhan. Yang hanya mencari berkat Tuhan berarti sedang memperalat Tuhan. Dalam kalimat saya yang lain saya mengatakan, yang cuma mencari berkat Tuhan berarti bukan mengasihi Tuhan, tetapi memanipulasi Tuhan. Berarti mereka bukan membangun relasi, tetapi melakukan transaksi dengan Tuhan. Saudara sadar atau tidak sadar, kalau saudara mencari hanya berkat Tuhan, maka saudara telah memperalat Tuhan. Dan bangsa Yehuda bukan cuma malas menaati Taurat, tapi mereka merasa mengaku dosa pun gak ada gunanya. Percuma kami pakai pakaian kabung berjalan di depan Allah semesta alam. Percuma minta ampun sama Tuhan. Coba ya saudara pikirin lagi deh. Ketika saudara minta ampun kepada Tuhan, yang saudara harapkan apa? Keuntungan atau pengampunan? Harusnya pengampunan ya. Tapi jujur,
Seringkali yang kita harapkan bukan keuntungan, bukan pengampunan, tetapi keuntungan. Misalnya apa? Tuhan, aku berdosa. Tolong akibatnya kalau bisa dikurangi. Tolong hukumannya kalau bisa dikurangi. Banyak orang ngaku dosa, nangis, tapi bukan menangisi dosanya, bukan menangisi hati Tuhan yang disedikannya, tapi menangisi konsekuensinya. Bangsa Yehuda minta ampun, tapi mereka berusaha minta ampun dapat keuntungan. Aneh kan? Loh kamu tuh minta ampun, ya dapatnya pengampunan. Masa dapatnya keuntungan? Berarti mereka itu cuma berpikir gini, Tuhan aku say sorry ya. Tapi setelah itu jangan lupa loh ya, berkat-berkat tetap jalan lagi ya. Karena selama ini aku berdosa, ditutup saluran berkatnya. Sekarang aku minta ampun, tolong saluran berkatnya dibuka lagi. Ini kan sama aja dengan memperalat Tuhan lagi sih. Kalau saya boleh katakan demikian, pengakuan dosa bukan untuk menghilangkan akibatnya, tetapi membereskan penyebabnya. Ketika saudara mengaku dosa, tujuannya bukan untuk menghilangkan akibatnya, menghilangkan konsekuensinya, menghilangkan hukumannya, bukan. Ketika saudara mengaku dosa, saudara berkata, Tuhan aku gak mampu, aku berdosa. Tolong aku untuk mengikutimu dan mengasihimu. Tuhan yang membereskan persoalannya, penyebabnya. Bukan mengurangi, menghilangkan hukumannya. Jadi kalau saudara selama ini berpikir, ikut Tuhan gak ada untungnya. Ibadah gak ibadah sama saja, hidupku gak ada untungnya. Berarti saudara telah bertindak kurang ajar kepada Tuhan. Mungkin saudara lolos dari ujian pertama ini. Enggaklah, saya ibadah murni kok. Saya akan reform. Jauhlah dari teologi kemakmuran. Taat supaya dapat berkat. Apa tuh gitu kan. Orang reform, murni hatinya. Jangan suka dulu ya. Nomor 2 ini sekarang. Kalau saudara memenuhi nomor 2, tetap aja saudara tergolong kurang ajar kepada Tuhan saya dan saudara. Yaitu kalau kita iri hati dengan orang-orang fasik. Saya bacakan ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bahasa Ibraninya sombong, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Sekali lagi, oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia, bahasa Ibraninya diberkati, bukan cuma berbahagia. Kita menyebut diberkati orang-orang yang sombong. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Langsung saja ya. Saya suka dengan terjemahan bahasa Indonesia ini. Karena diterjemahkannya di awal oleh sebab itu. Saya suka. Semua versi Inggris menerjemahkannya terlalu hurufiah. Bahasa Inggris menerjemahkannya dan sekarang. Gitu. Dan sekarang. Tapi bahasa Indonesia menurut saya lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Karena kata Ibrani ve'atha yang secara hurufiah itu artinya tetapi sekarang seringkali muncul di dalam perjanjian lama menyiratkan sebuah hasil, keputusan atau konsekuensi dari sesuatu. Maka saya suka terjemahan bahasa Indonesia. Tidak hurufiah tapi lebih jelas. Ayat 14 dan 15 itu ada keterkaitannya. Ketika di ayat yang ke-14, mereka merasa tidak dapat keuntungan apa-apa dengan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu. Karena keadaan di ayat 14, mereka mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Bahwa orang-orang fasik itu diberkati sebetulnya. Iri kepada orang fasik. Siapa di sini yang pernah iri? Dengan orang yang tidak jujur tapi hidupnya mujur terus gitu. Ada? Wah berapa kali ya, beberapa ngangkat tangan. Yang gak ngangkat tangan ini gak pernah lihat atau saudara termasuk yang mujur? Kalau kita jujur ya, lihat sekeliling kita, kita pasti akan tahu kok. Nah ini ada orang-orang yang gak jujur, ternyata hidupnya mujur, makmur, lancar. Kita jaga integritas, waduh dibabat habis. Hancur berantakan. Makanya orang-orang dunia berkata jujur, ajur. Orang Jawa bilang gitu, jujur, hancur. Kalau saudara pernah berpikir begitu, berarti saudara juga termasuk orang-orang yang kurang ajar kepada Tuhan.
Karena saudara merasa iri dengan orang-orang fasik. Nah, harus dijaga ya. Iri itu satu hal. Tapi kemudian dari iri kita akhirnya menjadi sama dengan orang-orang fasik itu. Coba saya tunjukkan ya. Orang-orang fasik di ayat 15 itu dikatakan gegabah atau sombong. Bukankah bangsa Yehuda di ayat 13b tadi bicara melawan Tuhan, itu melambangkan orang-orang yang sombong. Dan orang-orang fasik di ayat yang ke-15 mencobai Tuhan. Bangsa Yehuda sengaja tidak mau membayar persepuluhan sampai dengan cara yang ironis Tuhan berkata begini. Bawa persembahanmu dan ujilah aku. Kata menguji dengan mencobai bahasa Ibraninya sama persis. Makanya salah kalau pendeta-pendeta pakai ayat Maleakhi 3 ayat 10 ini untuk mendorong jemaatnya memberikan persepuluhan. Salah. Karena justru ketika Tuhan berkata bahwa di sini ujilah aku. Maksudnya Tuhan, yuk kamu tuh kok keterlaluan banget sih. Sampai aku perlu ngomong gini. Karena yang menguji Tuhan, yang mencobai Tuhan itu orang-orang fasik gitu. Makanya kalau orang-orang Kristen baru tergerak memberikan persepuluhan gara-gara ingin menguji Tuhan, maka kita menyamakan diri dengan orang-orang fasik. Jangan. Saudara memberikan persepuluhan bukan supaya saudara diberkati. Saudara memberikan persepuluhan supaya pasti masuk surga. Tambah sesat kan? Enggak. Saudara memberikan persembahan karena saudara bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin keselamatan saudara. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saudara. Sehingga pada waktu saudara menaati Tuhan, saudara menaati dengan hati bersyukur. Ketika saudara memberikan persembahan dengan bersyukur. Bukan seperti bangsa Yehuda, malah sama dengan orang fasik. Orang fasik mujur kok, ya sudahlah kita gitu aja. Gak apa-apa, wajar. Ini bukan cuma pergumulan jemaat ya. Ini pergumulan hamba Tuhan juga. Saya pernah tahu ada satu orang baru masuk di satu tempat pelayanan, saudara. Wah, orang ini gak ada baiknya, sorry to say ya. Saya belum pernah melihat hamba Tuhan dengan kualifikasi serendah itu. Padahal dia senior gitu. Pokoknya rendah lah. Dia banyak bikin masalah. Kalau ngomong ketus. Suka mencuri. Suka memfitnah. Saudara sebut apa kira-kira dosa? Ada di dia. Jadi dia itu kreatif banget pokoknya. Semua dosa orang ada di dia. Dan semua orang gak suka sama dia. Lalu saya mencoba untuk menghibur orang-orang itu. Saya ngomong gini, udahlah dia loh jahat kayak gitu. Gak disukai semua orang. Lama-lama juga dia gak kerasan pergi sendiri. Wah, semua merasa dikuatkan. Jalan tahun. Orang lain keluar satu-satu, ngerti gak sih? Sampai akhirnya orang ini sendirian di tempat pelayanan itu, ngerti gak sih? Kadang saya bertanya kepada Tuhan. Kok suka repot sih? Mindahin semua orang. Kan meninggalin satu ini sudah gampang, ya benar gak sih? Kalau repot minta tolong saya bisa. Kadang kita gemes sih, gini gak sih? Kok ada sih orang kayak gini hidupnya gak benar. Tapi tampaknya baik-baik saja. Dan kalau saudara sempat berpikir seperti itu, maka saudara harus hati-hati ya. Menjaga hati supaya saudara tidak meniru orang itu. Karena bangsa Yehuda meniru orang fasik. Orang fasik sombong gak apa-apa malah mujur. Ya udah saya sombong aja melawan Tuhan. Orang fasik mencobai Tuhan gak apa-apa kok. Ya udah saya mencobai Tuhan sekalian aja. Meniru dari iri hati. Orang iri hati akhirnya meniru. Tapi persoalannya saudara, menurut saya bukan cuma orang-orang fasik ini diberkati. Bukan. Ada persoalan lain. Dan coba ya saya tanya sama saudara. Lebih rumit mana? Saudara itu lebih sukar menerima mana? Satu. Melihat orang fasik berhasil. Atau melihat orang fasik tidak dihukum. Mata saudara lebih berair, lebih sakit, perih. Ngelihat apa? Orang fasik diberkati atau berhasil. Atau yang kedua, orang fasik tidak dihukum.
Lebih sakit mana matanya? Mau saya tambahin lagi. Yang fasik berhasil ini mantan saudara. Udah. Langsung lebih gampang jawab ya. Pokoknya mantan binasakan, salibkan dia gitu kan. Nah coba balik ke jalan yang benar tadi saudara. Kira-kira lebih sulit mana? Melihat orang fasik berhasil atau orang fasik tidak dihukum? Jujur ya, yang kedua ya. Karena kita berpikir gini mungkin. Orang fasik berhasil ya nggak apa-apa. Aku juga nanti juga bisa berhasil. Kalau aku belum berhasil, aku nambahin kerja keras, kerja cerdas supaya lebih berhasil. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu sebagai tambahan. Walaupun saya tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tapi mungkin kita masih punya pemikiran, loh kan kita bisa bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, lebih kreatif. Wah. Tapi kalau masalah orang fasik dihukum, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain soalnya. Melihat orang fasik tidak dihukum, kita nggak bisa balas masalahnya. Nggak mungkin kita bisa balas. Saya ingat dulu saya cerita di khotbah saya, anak saya nomor 1 itu. Dulu waktu masih kecil, saya lupa, mungkin SD kelas 1 kali. Gurunya itu beritahu saya, Pak, anak bapak mukul temannya di sekolah. Wah, kaget saya. Wah, anak saya itu kan bukan tipikal anak yang nakal kayak begitu kan. Gitu. Kalau itu saya yang mukul, saya masih bisa paham lah. Anak saya nanti yang dipanggil ke sekolah. Nah, ini anak saya. Setelah pulang sekolah saya tanya, Koko pukul teman ya? Iya Pak. Papa ajarin apa sama Koko? Boleh mukul teman enggak? Enggak. Kenapa Koko pukul teman? Tahu jawabannya anak saya Pak? Papa kan ngajarin toh ya, Tuhan itu adil toh. Iya. Orang yang berbuat jahat kan dihukum sama Tuhan. Saya sudah mulai nebak, mau kemana larinya anak ini ya. Terus dia jawab gini, Apin itu bantuin Tuhan. Ngukum anak itu. Repot ya. Bantuin Tuhan. Ayo coba siapa di sini yang lihat orang jahat, orang fasik, tangan kita gatel kepengen bantuin Tuhan. Ayo. Bener ya? Rasanya kayak Tuhan coba tulis surat kuasa gitu kan ya. Izinkan aku menampar dia 3 kali dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu kan ya. Kadangkala kita sukar ya. Bukan cuma melihat orang fasik berhasil. Tapi orang fasik lepas dari hukuman. Jadi yang dipersoalkan bukan hanya kemakmuran orang fasik. Tetapi juga kelepasan mereka dari hukuman Allah. Saya paham perasaan itu. It's painful. Believe me, I can understand that. It's painful. Ketika kita merasa bahwa kita bisa mengambil alih masalahnya dengan tangan kita sendiri, membalas sendiri. Tapi pada akhirnya kita cuma berdiam diri, menanti Tuhan bekerja yang kelihatannya begitu lambat. Kita bertanya, where is the God of justice? Itu pertanyaan bangsa Yehuda di Maleakhi pasal 2 ayat 17 bukan? Where is the God of justice? Nah kalau saudara sedang bergumul itu, saya mau menjawab dengan kalimat ini. Meyakini keadilan Tuhan tidak sama dengan menuntut dia untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, apalagi harus sekarang. Saya ulang sekali lagi. Meyakini keadilan Tuhan tidak sama dengan menuntut dia untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, apalagi harus sekarang. Coba saudara pikirkan ya. Kita ini kadang-kala menggunakan double standard. Standar ganda di dalam hidup kita. Kalau untuk orang lain yang bersalah, kita maunya sama Tuhan gini, Tuhan tunjukkan keadilanmu, tiap kali dia salah langsung dihukum. Hukum setimpal dengan kesalahannya. Tapi di sisi lain, kita itu bisa bersyukur kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur, Tuhan itu baik, tidak selamanya dia mendendam, tidak selamanya dia menghukum setimpal dengan kesalahan-kesalahan kita. Wah, kita itu bisa nangis bersyukur karena Tuhan tidak menimpakan hukuman setimpal kepada kita. Benar gak sih? Tapi di sisi lain kita bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan ayo kapan ini orang ini dihukum? Kapan? Yang setimpal Tuhan, maksud cuma segitu aja. Kita ini orang-orang yang munafik di depan Tuhan. Saya dan saudara, orang-orang yang munafik karena kita menggunakan double standard. Untuk diri kita bisa bersyukur. Tapi untuk orang lain kita nggak bisa bersyukur. Coba bayangkan ya, seandainya tiap kali saudara salah Tuhan langsung hukum saat itu juga. Seperti mainan itu loh. Yang di atas ini ada mainan.
Yang kalau kataknya keluar, langsung dipukul. Bum! Keluar lagi binatangnya, bum! Pukul, bum, 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 bum. Saya dulu sering tuh main itu. Kalau stres di dalam pelayanan, saya kasih nama binatangnya itu, jemaat-jemaat saya. Keluar pukul gitu. Peggy pukul, ya. Lucky pukul, ya kan. Vero. Biar semua kenal ya pengurus di sini siapa-siapa saja. Bayangkan ya seandainya tiap kali kita salah dipukul sama Tuhan. Dan Tuhan menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Saya yakin orang pertama yang tidak ada di tempat ini adalah saya. Karena saya lebih berdosa dari Anda semua. Dan kalau kita mau jujur, kita semua orang-orang yang gagal mengasihi Tuhan. Tapi kita double standard di dalam hidup kita. Saya ingin mengingatkan kita bahwa sejak perjanjian lama, ketika kita menaati Tuhan, saudara, menaati Tuhan itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau saudara melakukan sesuatu, tujuannya supaya Tuhan melakukan sesuatu yang lain, maka saudara akan kecewa di tengah jalan. Karena ketaatan kita seharusnya didahului oleh kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan mendahului ketaatan kita. Mau yang lebih keren lagi, indikatif mendahului imperatif. Tapi saya paling benci istilah-istilah gitu ya saudara. Kecuali di seminar saya. Nah kalau di khotbah kita pakai yang sederhana-sederhana saja. Kebaikan Tuhan mendahului ketaatan kita. Keluaran pasal yang ke-20. Ada 10 perintah diberikan. Sebelum perintah pertama saudara. Ada bunyinya apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan baru memberi perintah. Jadi ketaatan kita didahului oleh kebaikan Tuhan. Jangan diputar. Kita menaati Tuhan supaya mendapatkan kebaikannya. Itu namanya kekristenan jungkir balik. Tidak begitu. Kita menaati Tuhan karena kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika saudara menaati, jangan berharap apa-apa kepada Tuhan. Sudah. Loh, pada akhirnya Tuhan memberi saya berkat. Itu bonus, bukan fokus. Itu bonus, bukan fokus. Itu konsekuensi, bukan motivasi. Kalau saudara menaati Tuhan, masa Tuhan sih nggak pelihara saudara? Tapi kalau saudara menaati gara-gara ingin dipelihara Tuhan, berarti saudara bukan menaati Tuhan, berarti saudara memperalah Tuhan. Itu semua bonus, bukan fokus. Nah saya mau tutup khotbah saya dengan 2 ayat saudara. Ayat yang pertama mengingatkan bahwa Kristus adalah harta kita, pemberian dari Allah yang terbesar untuk kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pemberian apa yang terbaik yang Allah berikan kepada kita? Yaitu Kristus. Kalau saudara menganggap ada pemberian lain yang bisa ditandingkan dengan Kristus, maka saudara telah bertindak kurang ajar kepada Allah. Karena Allah telah memberikan dirinya kepada saudara. Dan seolah-olah saudara berkata, that's not enough God. That's not enough. You alone are not enough for me. I want something else. Dan itu kurang ajar kepada Tuhan. Seharusnya kita berani berkata seperti pemazmur. Di Mazmur 73 ayat 25 dan 26 Asaf berkata begini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi saya bacakan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Bahkan Asaf gak memikirkan pahala, mahkota, emas, batu permata di surga. Bukan. The only thing that he wants, the only thing that he desires adalah Allah sendiri. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Artinya walaupun semua yang kita miliki lepas dari tangan kita. Dan sekalipun kita hancur berantakan. We have nothing in our hands. But we still stay to God. We say to Him, God, You are more than enough for me.
Walaupun kita kehilangan semuanya, kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau tetap gunung batuku dan bagianku. Memiliki Engkau itu sudah cukup bagiku. Dan saya tidak henti-hentinya mengingatkan saudara, apapun yang saudara punya, suatu kelak akan terlepas dari tangan saudara. Jadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang engkau pegang dan yang memegang tanganmu. Maka selama-lamanya, when the race is complete, and my lips shall repeat, but not I, but through Christ alone. Kita bisa berkata, bukan karena aku, karena Tuhan. Dan Tuhan Engkau, harta yang paling berharga buatku. Apakah selama ini saudara melayani Tuhan dan merasa percuma? Apakah sekarang saudara berkata bahwa beribadah gak ada bedanya dengan tidak beribadah? Mari datang kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan memperbarui kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya memberi kesempatan setiap kita berdoa. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita tidak bisa menjadikan Tuhan harta satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup kita. Mari mohon ampun. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan mari bersyukur untuk Kristus yang memberikan dirinya bagi kita. Mari masing-masing kita bersyukur. Thank you Jesus. Thank you. Thank you Jesus. Thank you for your blood. Thank you for your grace. Oh Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya ingin mendoakan untuk dua kelompok orang. Yang pertama yang mau bertobat sungguh-sungguh karena selama ini saudara beribadah kepada Tuhan hanya menginginkan berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, pemberian-pemberiannya. Dan sekarang saudara mengaku di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah yang terutama, satu-satunya, segalanya bagi saudara. Nanti saya akan berdoa untuk saudara. Yang kedua saya ingin berdoa untuk saudara yang sudah mencoba hidup benar, mengikuti firman Tuhan, tapi hidupmu berantakan, orang berbuat jahat kepadamu, engkau belum melihat tangan Tuhan dinyatakan. Dan engkau ingin didoakan. Engkau ingin didoakan supaya engkau diberi kekuatan untuk tetap percaya walaupun di tengah situasi yang memburuk. Saya juga akan berdoa untuk saudara. Yang ingin didoakan termasuk di salah satu atau dua-dua kategori ini. Silahkan taruh tanganmu di dada sambil tetap duduk. Saya akan berdoa. Siapa lagi yang mau didoakan, silahkan taruh tanganmu di dada. Terakhir, siapa yang mau didoakan, taruh tanganmu di dada. Yang di rumah juga bisa, taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Sebagian dari mereka mengaku dosa-dosa mereka karena selama ini motivasi mereka keliru di hadapan Tuhan. Mereka telah bertindak kurang ajar, beribadah, melayani hanya untuk mendapatkan keuntungan dari Tuhan. Mereka tidak mengutamakan Tuhan sebagai harta satu-satunya yang paling berharga. Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus menegur mereka. Sehingga mereka meletakkan tangan, mengaku dosa mereka. Hamba-Mu berdoa, Tuhan ampuni mereka. Pegang tangan-tangan ini supaya mereka bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi mereka. Mereka bisa menaati Tuhan karena mereka mengasihi Tuhan, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan sebagian dari tangan-tangan yang ditaruh di dada ini, mereka mengalami pergumulan yang berat. Mereka mencoba setia, menjaga integritas, mengikuti firman-Mu. Tapi keadaan mereka semakin memburuk. Mereka belum melihat campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dada ini. Tuhan berikan mereka kekuatan yang cukup untuk tetap berpaut kepada kebenaran walaupun itu sukar. Hamba-Mu berdoa Tuhan berikan pengharapan terus-menerus bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengandalkan Engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Engkau kasihi begitu rupa. Terima kasih Tuhan, pegang tangan-tangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Tuhan memberkati kita. Kita akan menyaksikan warta announcement untuk minggu ini. Shalom Goddess people, welcome to Break. This is our church, this is our home. Kami senang menyambut Anda di sini. Jika Anda peduli terhadap care, teaching, and mission, ini adalah tempat yang tepat buat Anda. Tahukah saudara, 49% jemaat gereja memberi persembahan dengan cara elektronik, sedangkan 40%-nya memberi dengan uang tunai. Apapun yang menjadi preferensi God's people, mari belajar memberi yang terbaik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan lelah lebih dulu memberi yang terbaik bagi kita. God's people dapat memberi melalui non-tunai dengan scan kris di layar maupun stiker di kursi atau secara tunai melalui amplop yang disediakan. God's people, sudah berapa kali Anda hadir dan beribadah di tempat ini? Maukah Anda berkomitmen untuk serius bergereja dan serius bertumbuh di tempat ini? Mari pertimbangkan untuk menjadi jemaat tetap dengan mengurus surat atestasi atau mengisi link berikut ini. Jika ada kendala atau pertanyaan, jangan ragu untuk mengunjungi Halo Corner setelah ibadah. Dengan senang hati, tim kami akan membantu Anda. God's people, kami rindu dapat melayani Anda dengan lebih maksimal. Karena itu, jika ada pertanyaan terkait kekristenan, segera sampaikan melalui link berikut. Atau melalui kertas tanya Rekia. Selain itu, Anda bisa juga menyampaikan pokok doa di link berikut. Atau melalui kertas prayer request. Jika ada kendala atau pertanyaan terkait ini, Anda juga dapat menghubungi Halo Corner untuk mendapatkan bantuan. Hai para pelayan ibadah Rex Surabaya, mari bergabung dalam worship clinic yang akan diadakan secara on-site selama 2 hari di Rek Minden. Dalam worship ini, kita bukan hanya memperlengkapi diri dengan kemampuan, tapi ini juga menjadi ruang untuk merefleksikan pelayanan kita. Segera daftarkan diri di link tertera, atau hubungi nomor tertera jika ada kendala atau pertanyaan. STT Amadeus membuka pendaftaran mahasiswa baru dalam beberapa program dan gelombang pendaftaran. Yuk join dengan keluarga Amadeus dan sama-sama serius belajar sebagai murid Kristus. Untuk keterangan lebih lanjut, jangan ragu hubungi kontak yang tertera. STT Amadeus is not just another seminary, it's family. Sekian warta minggu ini. Kiranya kasih Kristus memampukan God's people untuk terus menghidupi Injil. Serta hidup bagi Injil. RGM, serius bergereja. Oke, jadi biasakan kalau foto gini ya. Kalau gini itu salam Trihandoko. Kalau gini serius bergereja. Oke. Ada beberapa yang saya mau mention highlight. Yang pertama adalah I would like to welcome newcomers di tempat ini. Kalau ada yang baru pertama kali datang, apakah keberatan mengangkat tangan? Nanti kru akan memberikan halo tiket yang bisa ditukarkan dengan souvenirs di Halo Corner di luar. Apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan bisa mengangkat tangan. Ada? Ya. Ya, silakan. Oke. Nah, secara khusus saya ingin menyambut teman-teman saya, keluarga saya dari Bandung ya, dari Gereja Cornerstone Bandung. Lengkap, ini ada Pastor William yang memimpin mereka, juga ada beberapa sahabat keluarga saya, ada Alvin dan Juli, ada Agis dan Mei, ada juga Lukman dan Lucy. Kalau nggak keberatan bisa berdiri sebentar ya, supaya bisa dipermalukan di depan semua orang ya. Silakan kita sambut ya. Ya, ada Pastor William juga ya. Oke.
Bapak Ibu yang mungkin punya keluarga, punya kenalan teman yang kerja atau studi di Bandung, bisa mempertimbangkan salah satunya gereja Cornerstone Bapak Ibu, supaya terima kasih ya. Nah, bisa dipertimbangkan untuk beribadah di sana. Oke, yang berikutnya adalah target kita. Jadi sesuai khotbah minggu lalu, the end product dari sebuah gereja itu adalah disciples, bukan cuma attendance ya, bukan cuma yang hadir ibadah, tapi disciples, murid. Karena itu kami tidak henti-hentinya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bertumbuh. Yuk, kalau merasa bertumbuh di sini, ayo berakar di sini juga. Nah, yang mau jadi jemaat di sini silakan mengurus surat-suratnya. Target akhir tahun ini 250 orang akan pindah secara resmi. Ini bukan berarti saya mendorong saudara meninggalkan gereja saudara secepatnya, bukan. Tapi kami ingin memastikan saudara bertumbuh dengan baik di tempat ini. Jadi ini bukan paksaan, bukan narik dan sebagainya. Saya sudah berkali-kali mengatakan rek tidak mengambil dombanya orang. Rek hanya memberikan padang rumput yang lebih hijau. Dengan konsekuensi yang sama, tapi motivasi berbeda ya. Motivasi berbeda dengan konsekuensinya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara silakan. Nah, 250 orang nanti berjemaat, berarti ikut kelas doktrin mengapa saya Kristen dan seterusnya. Dan nanti ada 50 DG leaders dan juga ada 100 pelayan. Kondisi sekarang ini ada sekitar 130 lebih yang sudah mengikuti MSK dan sedang mengikuti MSK, dan yang sudah ikut DG juga cukup banyak ya. Semakin hari semakin bertambah. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk secepatnya ikut semua sarana anugerah, bukan aturan, bukan persyaratan. Sarana anugerah yang kami sediakan supaya bisa bertumbuh bersama-sama, dan ada target untuk pelunasan gedung juga, itu paling nggak penting, makanya saya taruh bagian terakhir ya. Berikutnya worship clinic. Nah, ini sudah kita lakukan selama bertahun-tahun sejak dulu, dan kali ini akan ada worship clinic. Apa itu worship clinic? Yaitu kita nanti akan belajar banyak hal. Worship clinic REK secara berkala bergantian membahas tentang teologi ibadah, liturgi ibadah, musikalitas dan yang lain-lain, ushering dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu Saudara akan diajarkan. Nah, apa yang akan dibahas di worship clinic kali ini? Rahasia, makanya datang ya. Jadi nanti akan diajarkan beberapa hal tentang ibadah kita. Bapak Ibu Saudara silakan mendaftar untuk mengikutinya. Lalu ada pendaftaran STT Amadius. Ada 3 program. Yang mau berasrama untuk anak-anak yang muda biasanya begitu. Nah, silakan supaya lebih efektif dibentuk di asrama. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya kerjaan di Surabaya, boleh ngambil S1 malam tapi wajib datang on-site. Tidak bisa online kalau S1. Karena peraturannya memang tidak bisa ya. Jadi jangan tanya saya, loh Pak kok banyak S1 lain online Pak gitu. Jangan tanya saya, tanya sama yang ngadakan ya. Karena saya sudah tanya pejabat, nggak boleh. Memang harus onsite kalau untuk S1. Tapi kalau saudara nggak mau gelar, saudara cuma mau belajar saja, di mana saja bisa. Program sertifikat. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar dimanapun online, nggak perlu datang. Tapi kalau datang juga tidak dilarang. Oke. Lalu ada pernikahan seperti yang kemarin saya sudah umumkan. Ada 2 orang hilang ini, Bapak Ibu kalau menemukan di jalan silakan menghubungi pihak RGM. Jadi akan diadakan pemberkatan nikah Sabtu depan ini. Saya akan memberkati yaitu David Antonius dan Fiona Doris Lim. Ini pelayan di tempat kita juga, Bapak Ibu. Silakan kalau ada keberatan menyampaikan kepada pihak gereja. Kalau ada keberatan serius, silakan menghubungi saya atau menulis surat kepada gereja. Terakhir, ada acara garage sale. Jadi garage sale itu tradisi di mana? Amerika. Jadi orang jual barang murah. Benar ya? Nah, ini garage sale murah, back to school. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau beli silahkan pergi ke sana ya. Jadi tebus sembako murah. Wah, murah. Kalau sembako itu tebusannya murah. Kalau keselamatan kita tebusannya gratis. Sembako lebih ada harganya daripada keselamatan kita, bukan ya. Keselamatan kita cuma-cuma bukan karena tidak berharga, tapi karena saudara tidak mampu membayarnya. Oke, itu highlights. Dan saya tahu dari mata saudara semua sudah menantikan pertanyaan apa nih yang mau dijawab ya kan. Tanya RGM hari ini, pertanyaannya adalah Shalom, wah gitu.
Does morality prove God exists? Yang artinya selamat Natal dan Tahun Baru. Apakah moralitas dalam diri manusia memang membuktikan adanya Tuhan? Masih menjadi perdebatan antara para ateis dan kita mengenai hal ini. Beberapa poin seperti Paulus nyatakan dalam Roma pasal 2 dan Ibrani pasal 10. Kelihatan kalau belajar ya orangnya ya. Bahwa hukum sudah dituliskan dalam hati kita. Apakah artinya bahwa manusia yang tidak mengenal Tuhan pun, apa itu? Yang mana? Oh, bisa mengetahui moralitas tersebut. Apakah objektif morality benar-benar ada di dalam Tuhan saja? Jika dihubungkan sedikit saja, layakkah kita sebut bahwa truth is objective? Pertanyaan klasik seputar ateis worldview yang patut kita bahas. Terima kasih. Nah, ini ada tulisannya patut kita bahas. Makanya kalau nggak dibahas, nanti kita berdosa terhadap yang tanya ya. Dia sudah pakai kata patut ya. Jadi akhirnya tim ya udahlah patut jawab. Nah, oke, 2 menit untuk menjawab ini. Jadi begini. Pertanyaan ini seharusnya lebih sederhananya begini. Why bother being good? Mengapa kita itu repot-repot berbuat baik? Jawabannya kan ya karena Tuhan sebagai standar moral atau ada standar moral yang lain. Nah, sebelum saya menunjukkan Tuhan, saya akan membahas standar moral yang lain ini. Beberapa orang yang tidak percaya Tuhan menganggap bahwa kebenaran itu relatif. Sebab kalau dia mengatakan kebenaran mutlak, mereka akan mengalami kesulitan. Kok bisa mutlak absolut mengikat semua manusia? Berarti asalnya kan bukan dari manusia. Karena sifatnya apa? Mutlak absolut mengikat semua manusia, manusia di bawah moralitas. Berarti sumber moralitas di atas manusia, yaitu Allah. Makanya mereka mencoba menolak itu dengan mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung zaman, tergantung tempat. Maka salah satu teori yang paling kuat yang seringkali mereka kemukakan itu dikemukakan diwakili oleh orang yang bernama Thomas Hobbes dan John Locke. Gak usah dihafal namanya. Gak ada nama lain selain Yesus Kristus dan Yakub Trihandoko yang patut untuk diingat ya. Nama-nama itu gak penting. Saya sebutkan supaya saya kelihatan pinter aja. Nah, menurut mereka-mereka ini dan beberapa tokoh yang lain, mereka mengusulkan yang disebut sebagai social contract, kontrak sosial. Jadi mereka menganggap moralitas itu relatif, tergantung masing-masing tempat karena tiap kali orang berkumpul, mereka itu memerlukan moralitas. Maka orang-orang yang berkumpul ini menciptakan moralitas. Paham maksudnya? Jadi orang-orang kumpul di tempat A pada zaman B. Nah, orang-orang ini berkumpul lalu menciptakan aturan, menciptakan moralitas di situ. Itu namanya kontrak sosial. Kurang lebih gitulah sederhananya. Menurut saya itu pandangan yang tidak masuk akal dan tidak menjawab persoalan. Kenapa tidak masuk akal? Pertanyaannya kan begini. Mengapa tiap kali kumpul butuh moralitas? Mengapa tiap kali kumpul butuh moralitas? Jawabannya adalah supaya bisa menghargai hak masing-masing orang dan melakukan tanggung jawab masing-masing orang. Itu intinya. Supaya bisa menjaga hak masing-masing orang dan melakukan tanggung jawab masing-masing orang. Coba kita pikirkan, mengapa tiap tempat itu sudah punya ide hak harus dijaga, tanggung jawab harus dilakukan. Berarti kan keharusan untuk memelihara hak, melakukan kewajiban, berarti kan terpisah dari kontrak sosial yang dihasilkan tadi loh, ngerti ya maksudnya? Ulangi lagi ya, orang kumpul bersama, katanya social contract itu kumpul bersama lalu menciptakan moralitas di situ. Supaya hak masing-masing dijaga, supaya kewajiban masing-masing dilakukan. Paham sampai di sini? Berarti apa yang diatur di dalam kontrak sosial ini sifatnya relatif tergantung masing-masing tempat itu loh maksudnya. Tapi pertanyaan saya gini, mengapa di setiap tempat dan di setiap zaman selalu ada kebutuhan untuk menghargai hak orang lain dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Ini berlaku mutlak di segala tempat, periode, dan ini di luar kontrak sosial. Berarti tetap bagaimanapun, moralitas itu berasal bukan dari kontrak sosial. Moralitas berasal dari Tuhan sendiri, bukan dari manusia. Nah yang kedua, apakah moralitas itu objektif? Karena beberapa orang bilang, lah itu tergantung masing-masing tempat lah. Di satu tempat misalnya, bicara sama orang tua kasar, itu kurang ajar.
Bicara sama orang tua, kaki disilang, kurang ajar. Tapi di Amerika biasa aja, berarti kan relatif. Tidak sih, etiket relatif, moralitas tidak relatif. Coba ya, jawab pertanyaan saya. Menghormati orang tua, berlaku di setiap budaya enggak? Berlaku di setiap budaya. Di semua budaya berlaku. Tapi bentuk penghormatannya masing-masing tempat bisa beda. Enggak apa-apa, itu enggak masalah. Itu namanya etiket. Tapi moralitas menghormati orang tua mutlak enggak? Mutlak, berlaku di segala tempat. Contoh terakhir. Ada beberapa tindakan itu yang tidak mungkin, relatif. Teman saya itu ada yang bilang moralitas relatif ke saya. Tapi suatu ketika di medsos, dia itu ada di museumnya Nazi Jerman. Tapi di Polandia kalau nggak salah. Lalu dia foto sepatu-sepatu anak Yahudi di situ. Dan dia bilang, aku menangis melihat kekejaman yang seperti ini. Saya sebetulnya mau usil sama dia, mau ngomong. Kalau kamu ngomong gitu, Hitler baca postinganmu. Hitler akan jawab, kebenaran relatif bro katamu. Coba orang-orang yang menganggap kebenaran relatif. Saya minta mereka datang dan membela Hitler. Enggak sih. What he did is wrong. And will be wrong. Di semua tempat. Makanya kebenaran itu mutlak. Nah kalau kebenaran mutlak bukan dari kontrak sosial, maka yang paling masuk akal sumbernya dari mana? Sumbernya dari Allah sendiri. Karena semua manusia terikat dengan hukum itu. Terlepas dari manusia mengakuinya atau tidak mengakuinya. Jadi kalau ditanya, apakah moralitas membuktikan keberadaan Tuhan? Jawaban saya adalah begini. Keberadaan moralitas yang objektif membuat keberadaan Tuhan menjadi jauh lebih masuk akal. Paham maksudnya? Jadi saya tidak mau mengklaim itu membuktikan Tuhan. Nanti debatnya panjang lebar. Tapi paling tidak saya bisa mengatakan sampai di titik ini, bahwa keberadaan moralitas yang absolut membuat keberadaan Tuhan menjadi jauh lebih masuk akal. Kalau berdasarkan iman saya, itu membuktikan Tuhan ada. Tapi cukuplah saya mengatakan seperti tadi. Oke? Itu pertanyaan yang kita jawab hari ini ya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah kita, menaikkan doa syafaat kepada jemaat ya, dan juga mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk undangan-Mu. Kami bisa beribadah kepadamu. Kami tahu Tuhan yang memberikan kemauan dan kemampuan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga kami bisa menjawab undangan-Mu yang beranugerah ini. Tuhan tolonglah supaya kami bukan cuma beribadah kepadamu di tempat ini. Tapi 24 jam, 7 hari dalam seminggu kami memberikan hidup kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan kami bersyukur untuk persembahan yang dikumpulkan. Tuhan tolong supaya para pengurus di tempat ini mengelolanya dengan cermat, dengan hikmat. Tuhan tolong supaya tidak ada 1 rupiah pun yang terbuang percuma tanpa membawa dampak bagi kerajaan Tuhan di muka bumi. Kami ingin menyerahkan untuk beberapa jemaat yang membutuhkan bantuan doa, untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong membuka jalan. Kami tahu ada beberapa jemaat di sini yang bergumul untuk pekerjaan yang baru. Tuhan tolong, Tuhan memberikan jalan keluar. Juga ada yang bergumul tentang transisi-transisi tertentu di dalam pekerjaannya. Hamba-Mu berdoa Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan juga untuk menjalani masa transisi yang tidak mudah. Kami doakan untuk beberapa anggota keluarga yang juga dipanggil oleh Tuhan, yang sedang sakit di rumah sakit. Kami doakan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang menemani di tengah situasi-situasi yang tidak menyenangkan ini. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Dan kami pada akhirnya siap untuk diutus Tuhan. Keluar dari ruangan ini, diutus Tuhan kemanapun Tuhan utus kami, di keluarga kami, di sekolah kami, di kampus kami, di pekerjaan kami, dimanapun Tuhan utus kami, menjadi saksi-saksi Kristus yang memuliakan nama-Mu, yang menghidupi Injil dan yang membagi Injil kepada sesama. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat, segala kemuliaan di dalam ibadah ini. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat-Nya.
Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh. Ibadah telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.